Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri sejenak. Selamat datang kami haturkan kepada Bapak Sekretaris Utama BPKP, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat, Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bapak Dr. Ernadi Sudarmanto, AK MMMAK. Yang kami hormati, Ketua Komisi Informasi Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandiuda PhD. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bapak Regi Perdana SH LLM. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP, Bapak Dr. Gunawan Wibisono SHMH. Yang kami hormati Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Bapak Egy Primayoga. Serta yang kami hormati para peserta talk show series, yaitu para PPID lembaga non-kementerian serta unit kerja di lingkungan BPKP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di acara pagi hari ini. Dan kami juga menghaturkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu di ruangan Semanggi The Tavia Heritage Hotel. Dan pada hari ini, Selasa 10 September 2024, bersama kita akan mengikuti serangkaian acara talk show keterbukaan seri 1 yang mengusung tema Kepemimpinan dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Septian Agam Wahyudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Izinkan kami memandu dengan tata cara agama Islam. Bagi yang beragama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi niyamahu wa yuqafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu, karena atas kuasa dan perkenan-Mu lah kami dapat berkumpul di sini untuk mengadakan acara talk show seri pertama keterbukaan informasi publik. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan. Mudahkanlah segala urusan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami memohon petunjuk dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Hafidz, ya Majid, Engkaulah Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa, kesalahan dan hilaf kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, lindungilah kami, berikanlah kami selalu kesehatan walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan demikianlah doa telah kita panjatkan, semoga acara dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, peran pengawasan sangatlah penting. Dan BPKP tak akan pernah lelah untuk mengiringi langkah. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan video peran BPKP dalam mengawal pembangunan. Setiap etapa pembangunan nasional adalah benih-benih harapan. Kesinambungan pertumbuhannya harus terus dipastikan. Hingga sampai pada masa Indonesia merayakan panen kemajuan. Kita pernah peluh meredam kejut corona. Di bawah satu nahkoda, kita sigap konsolidasi kekuatan bangsa. Kita tata ulang anggaran negara. Vaksin diburu agar herd immunity tercipta. Insentif usaha disalurkan agar rakyat berdaya. Ekonomi Indonesia pun mampu membalap negara tetangga. Namun, gejolak global membayangi resesi. Pemerintah bersatu padu menekan inflasi. Kebijakan dimutakhirkan dan tata kelola dibenahi. Dengan berani, kita kuatkan misi menjadi bangsa mandiri. Seluruh elemen bangsa berpartisipasi, membelanjakan uang untuk produk dalam negeri. Transformasi ekonomi Indonesia adalah niscaya. Ekonomi rakyat diperkuat agar bergegas mendunia. Sumber daya manusia ditempa menjadi dikdaya. Hilirisasi bukti lompatan besar kemajuan negara. Penyelesaian proyek strategis nasional dan ibu kota Nusantara membuat mimpi Indonesia sentris semakin nyata. Capaian pembangunan terus ditorehkan dalam bilangan. Indeks pembangunan manusia konsisten meningkat, menjadi bukti Indonesia negara yang kuat.
Perekonomian nasional terus bertumbuh, menunjukkan Indonesia negara tangguh. Eksistensi Indonesia juga semakin diperhitungkan di pentas dunia, membuktikan kita bangsa terpercaya. Fondasi pembangunan kian dikukuhkan secara berkelanjutan. Jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan di 2024. Pemerintah tak bergerak sendiri. Aparat pengawasan intern pemerintah di segala lini akan membersamai, mengawal rencana pembangunan yang disepakati sampai sepenuhnya terrealisasi. Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Disinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat penting. Ini adalah sepenggal perjalanan kita mengukir cita. Terima kasih bangsa yang gigih, generasi dengan resiliensi. BPKP tak akan pernah lelah mengiringi langkah. Bergegas, kita lanjutkan estafet dengan tangkas, hingga kita sampai pada Indonesia Emas. Baiklah hadirin yang berbahagia, baru saja kita saksikan bersama tayangan video Bangkit Bersama, Bergegas Tangkas untuk Indonesia Emas. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi. Kepada yang kami hormati Bapak Gunawan Wibisono, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Sekretaris Utama BPKP, Bapak Ernadi Sudarmanto, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi, Bapak Arya Sandiyuda, yang kami hormati juga Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Bapak Regi Perdana Esa, yang kami hormati Kepala Divisi Korupsi Politik, Bapak Egi Primayuga, mungkin beliau sedang dalam perjalanan, dan para peserta talkshow series dari berbagai lembaga non-kementerian, serta unit kerja di lingkungan BPKP yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur sama-sama kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara talk show yang mengusung tema sentral berupa kepemimpinan dalam mendorong keterbukaan informasi publik BPKP guna peningkatan kualitas layanan informasi publik BPKP. Selamat datang Pak Egi Primayuga. Kami lanjutkan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Utama BPKP, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, dan para narasumber, serta segenap tamu undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik yang dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Langkah-langkah konkret telah diambil BPKP guna meningkatkan kualitas informasi publik, di mana inovasi berkelanjutan terus dikembangkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kami berusaha menyediakan data yang lebih akurat dan mudah diakses bagi seluruh masyarakat. Dan dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kami optimis dapat menghadirkan informasi publik yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
Talkshow pada hari ini merupakan bentuk komunikasi dan kolaborasi kami dengan badan publik lain, di mana talkshow terdiri dari 3 series, dan series hari ini adalah bertema kepemimpinan dalam mendorong keterbukaan informasi publik BPKP. Sedangkan 2 series lainnya yaitu kelembagaan dan kebijakan serta penyelesaian sengketa dan membangun basis data akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Telah hadir dalam talkshow ini Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandiyuda, yang akan memberikan arahan bagaimana peran kepemimpinan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Selain itu, dalam acara talkshow kali ini, kami juga mengundang Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM untuk berbagi pengalaman mengenai best practice pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPOM. Selain itu nanti juga hadir Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Bapak Egy Primayoga, yang memberikan masukan terkait dengan uji publik penyusunan standar layanan informasi publik BPKP. Adapun peserta talkshow hari ini terdiri dari utusan PPID dari berbagai lembaga pemerintah non-kementerian dan seluruh PPID pelaksana unit kerja di lingkungan BPKP. Bapak Sekretaris Utama yang kami hormati, pada kesempatan ini dapat kami laporkan juga bahwa kami telah membangun dan mengembangkan website BPKP yang baru atau new website BPKP untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan menggunakan cara sederhana. Selain itu, new website BPKP juga memiliki fitur untuk penyandang disabilitas yang dapat membantu penyandang disabilitas menikmati konten, produk, dan layanan BPKP yang terdapat pada website. Hal ini merupakan komitmen kami untuk memenuhi hak asasi dan menjadikan informasi publik BPKP bersifat non-rivalry dan non-excludable yang dapat diperoleh masyarakat informatif. Lebih lanjut, salah satu tujuan keterbukaan informasi publik ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terkait dengan hal ini, kami merilis buku Managing Reputation, Enhancing Public Loyalty yang menyoroti berbagai aspek penting dalam pembangunan dan pengelolaan reputasi organisasi pemerintahan di Indonesia, bagaimana mengukurnya, dan sinergi komunikasi efektif untuk membangun citra positif. Terkait kedua inovasi kami tersebut, kiranya Bapak Sekretaris Utama BPKP dan Wakil Ketua KIP berkenan untuk meluncurkan secara resmi pada waktunya nanti. Selain itu, untuk memperkuat kelembagaan PPID, kami melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan PPID pelaksana BPKP baik di unit eselon 1 maupun eselon 2, dan pada hari ini sekaligus dilakukan kick-off kegiatan dimaksud. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka pada hari ini. Kami juga mengapresiasi semua peserta yang hadir. Dan akhir kata, kami berharap semoga acara talkshow ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, serta dapat memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi pada badan publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Biro yang telah berkenan menyampaikan laporan pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama kita akan mendengarkan sambutan selamat datang yang disampaikan oleh PLT Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh yang disampaikan melalui sebuah tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia, kami BPKP berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban,
tetapi juga wujud tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami BPKP terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi publik yang kami sampaikan. Kami menyadari benar bahwa informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses adalah elemen kunci dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian baru saja kita dengarkan sambutan yang telah disampaikan oleh PLT Kepala BPKP Bapak Muhammad Yusuf Ateh melalui sebuah tayangan video. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Kepada Bapak Arya Sandiyuda kami persilakan. Bapak Sestama yang saya hormati, Pak Ernadi Sudarmanto, Bapak Karo Hukum Komunikasi BPKP, Pak Gunawan Wibisono, Bapak Karo Hukum Organisasi BPOM, Pak Regi Perdana, Bapak Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch, Pak Egy Primayoga, dan Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tentang kepemimpinan dan keterbukaan informasi publik, sebenarnya tema tentang keterbukaan informasi publik itu adalah tentang tata kelola pemerintahan yang idenya paling mutakhir dalam sejarah perkembangan tata kelola pemerintahan. Jadi kalau bisa dibilang secara keilmuan, dia the latest thought of governances. Kalau kita lihat misalnya di era sebelum 90-an itu ada pola pemerintahan yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi pembangunan. Bahkan waktu itu karena sebagian besar negara bangsa baru tumbuh di era sebelum 90-an, negara bangsa itu berorientasi pada penjagaan atau mempertahankan territorial integrity atau keutuhan wilayah. Karena negara bangsa baru tumbuh, lalu kemudian banyak insurgensis, pemberontakan, separatisme, sehingga pemerintahan berfokus pada keutuhan wilayah, efisiensi, efektivitas. Yang di kemudian hari, termasuk di hari sekarang, di zaman kita beraktivitas, kita hidup, kita mengenal model-model kepemimpinan pada saat itu sebagai satu model yang otoriter. Tapi di masa itu, mungkin itu yang paling dibutuhkan. Lalu kemudian di era 90-an sampai 2000-an, governances termasuk Indonesia, tidak terkecuali di dalamnya, itu berfokus pada good governance, clean government, dan developmental government. Pembangunan, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik. Kalau kita dengar marsnya Ombudsman tuh Pak, itu ada tentang pemerintahan yang baik, bersih, itu jargon-jargon yang muncul di era 90-an sampai 2000-an. Lalu kemudian muncul ide-ide tentang demokrasi, democratic leadership, kepemimpinan, lalu mulai dituntut lebih demokratis, berbeda dengan era sebelum 90-an. Dan disitulah kita mengenal pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi prosedural. Tapi di era 2000-an sampai dengan sekarang, bahkan mungkin saya melihatnya ini akan everlasting gitu, seterusnya kita tidak lagi percaya kalau ada jargon pemerintahan bersih, pemerintahan bagus, pemerintahan demokratis kalau tidak dibuka. Jadi ide tentang open government yang menjadi induk dari pemikiran keterbukaan informasi publik atau public information transparency, atau dalam SDGs, Sustainable Development Goals itu ada tentang
sub goals tentang universal access to information, hak masyarakat, anak segala bangsa dengan apapun latarnya, termasuk kebutuhan khusus. Tadi Pak Karo sampaikan ada soal kemudahan akses bagi mereka yang punya kebutuhan khusus, itu punya hak yang sama terhadap informasi. Itu bagian dari rumpun ide tentang tata kelola pemerintahan dalam judul besar pemerintahan terbuka, open government. Jadi di era sekarang kita nggak percaya ada istilah pemerintahan terbuka atau ada istilah pemerintahan yang baik, good governance, clean government, kalau termasuk democratic government, kalau dia tidak diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi publik. Kalau bersih ngapain risih, bahasanya begitu kan. Jadi open government ini atau Undang-Undang 14 tahun 2008 memang judulnya saja tentang keterbukaan informasi publik. Seakan-akan dia hanya bicara tentang informasi publik, tapi sebenarnya dia indikator utama tentang tata kelola pemerintahan, apakah dia the latest form of governance atau dia sebenarnya masih ketinggalan zaman. Ya, karena cara kita membangun public trust atau kepercayaan publik juga lewat pemerintahan yang terbuka. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mau menyampaikan evolusi tata kelola pemerintahan dalam posisi ini untuk menyampaikan kepada Ibu Bapak yang bertugas di Irjen, Irtama, atau apapun istilahnya sebagai auditor internal dari kementerian lembaga atau badan, sebagai satu peran yang bukan hanya administratif, tapi sebenarnya yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka memastikan semua pembangunan itu efisien, memastikan semua pembangunan itu berjalan baik, memastikan semua pembangunan beserta tujuan-tujuannya itu berjalan sesuai dengan koridor, itu adalah peran-peran kepahlawanan. Dan peran kepahlawanan itu yang sebenarnya menjadi inti kepemimpinan. Karena kalau kepemimpinan itu kan intinya pertanggungjawaban, akuntabilitas. Akuntabilitas itu ketika dibawa dalam suasana transparansi, lalu mengundang partisipasi masyarakat, inilah yang sebenarnya 3 tema besar dari keterbukaan informasi publik. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan dalam keterbukaan informasi publik, sebenarnya dia kepemimpinan yang sejati yang itu. Ada istilah declare statement, ada working statement. Declare statementnya, misalnya dalam rangka, ini kan saya diundang juga mungkin dalam rangka BPKP mau dapat kategori informatif lagi, misalnya begitu kan. Itu kan declare statementnya kita mengejar informatif. Tapi sebenarnya working statementnya yang kita kerjakan adalah peran-peran kepahlawanan Ibu Bapak di posnya masing-masing, mengadministrasi DIP, DIK, daftar informasi publik, daftar informasi dikecualikan, melakukan uji konsekuensi secara baik untuk memastikan semua pembangunan ini berjalan baik. Nah, itulah sebenarnya peran kepahlawanannya. Ada informasi tentang yang mengandung, informasi publik yang mengandung hal-hal yang dikecualikan. Karena di Undang-Undang KIP itu bukan hanya kita bicara soal informasi itu harus boleh dan mudah diakses oleh masyarakat, tapi juga ada informasi-informasi yang harus dirahasiakan. Misalnya di pasal 17 ayat A, C, D, F, dan I. Itu kan kepentingan negara yang harus dirahasiakan. Lalu kepentingan negara yang harus dirahasiakan ini, peran kepahlawanannya seperti apa? Ya, dijaga dengan baik, diadministrasi dalam bentuk daftar informasi yang dikecualikan DIK. Karena kalau dia bocor, maka kepahlawanan kita sebenarnya berkurang. Dulu pertahanan territorial integrity, keutuhan wilayah. Sekarang itu pertahanan informasi. Kalau kepentingan negara itu bocor, maka kemudian kita juga berarti punya defisit kepahlawanan. Kita ada celah dalam kepahlawanan kita menjaga kepentingan negara melalui informasi. Ada kemudian kepentingan bisnis di pasal 17 ayat B, D, dan E. Itu kepentingan kita untuk menjaga agar tidak terjadi persaingan usaha atau bisnis yang tidak sehat, baik antar pelaku usaha atau lewat aktor-aktor proksi dari pengusaha. Karena pengusaha ini pinter-pinter pasti punya banyak proksi dengan segala cara, baik lewat public actors, ada private actors, bahkan civil society actors. Mereka bisa
bergerak untuk mencapai kepentingan usahanya secara tidak sehat melalui private actors, para pelaku usaha sendiri, atau kemudian public actors yang ada di sektor publik, para pejabat ya di badan publik atau pemerintahan, dan juga bisa melalui aktivis-aktivis LSM. Lalu kemudian diberikan misi kepentingan usaha. Untuk menghindari usaha yang tidak sehat, ada pasal 17 ayat B, D, dan E. Juga ada kemudian kepahlawanan untuk menjaga informasi itu tidak bocor demi menjaga individual liberty. Karena keterbukaan informasi publik ini kan rumpunnya rumpun demokrasi liberal. Di demokrasi liberal itu ada individual liberty rights. Hak individu itu sangat dimuliakan, sangat di-uphold. Karenanya kemudian ada pasal 17 ayat H dan J. Untuk kemudian memastikan meskipun informasi itu ada di badan publik, tapi kalau terkait dengan informasi pribadi, maka dia harus dilindungi. Nah, Ibu Bapak sekalian, misalnya saya pernah menyampaikan soal informasi geospasial. Waktu saya datang ke yang dulu namanya Bako Surtanal, sekarang namanya BIG ya. Nah, saya bilang itu juga peran kepahlawanannya ada. Karena kalau informasi geospasial yang harusnya dirahasiakan bocor, itu bisa merugikan negara. Saya juga pernah bicara di KLHK, ketika misalnya ada soal fly ash, bottom ash, soal limbah, ya kan? Limbah itu kemudian dimintai oleh masyarakat dari PLTU, ya kan? Lalu kemudian KLHK menyampaikan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Saya kaji betul. Kenapa kemudian limbah itu bisa dinyatakan dikecualikan? Ternyata ada unsur positif, ada unsur negatifnya. Kalau misalnya limbah itu diketahui, mungkin seakan-akan kita jadi bisa menghindari limbah itu, tapi ternyata di limbah itu punya nilai ekonomis bagi masyarakat. Yang kalau masyarakat tahu di mana kompositnya, di mana jumlahnya, di mana lokasinya, masyarakat itu, terutama masyarakat pengusaha yang tahu nilai ekonomis itu, jadi berbondong-bondong datang ke situ, ada gula, ada semut gitu loh Pak. Nah ternyata informasi dikecualikan ini harus menjelaskan juga apa alasan-alasan yang menjadi pengecualian. Oh ternyata ini limbah punya dampak negatif bagi lingkungan, tapi di sisi lain ternyata ada nilai ekonomis yang akan menjadi daya tarik masyarakat untuk datang. Ini yang harus dijelaskan, sehingga kemudian pelaku usaha tidak bisa bermain dengan tema-tema keterbukaan, lalu kemudian berdampak pada lambatnya penanganan dari limbah tersebut, kan begitu. Kalau penanganan limbahnya terhambat karena ada gula, ada semut tadi datang, nah ini kan bisa menghambat penanganan limbah tersebut. Kadang-kadang kita itu malas di soal-soal administratif itu Pak, sehingga peran-peran kepahlawanan kita terhambat untuk menjelaskan kenapa ini dikecualikan tuh kenapa. Sementara yang biasanya dilakukan itu kan kopas Pak, di kopas aja nih pasal 17 ayat sekian di kopas. Terus misalnya lagi bersengketa, majelisnya juga nggak ada yang ngerti secara detail kan, karena kita kan kompetensinya berbeda-beda. Gitu. Nah inilah yang sebenarnya saya bilang kita mengadministrasi secara detail untuk melaksanakan kepahlawanan yang lebih optimal. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, lalu kemudian majelisnya jadi memutus secara parsial karena keterbatasan pemahaman dari kami. Nah Ibu Bapak sekalian, kepemimpinan itu memang akhirnya butuh 3 hal setidaknya ya. Dia harus cerdas, dia harus ikhlas, lalu kemudian dia harus berani. Ada proverb yang bilang perubahan atau perbaikan hanya bisa dimulai oleh orang yang cerdas, dia ngerti betul pemahamannya terhadap satu masalah, dia jejak gitu ya, grounded, dia betul-betul memahami, dia hanya bisa dijalankan secara konsisten, konstan, intensif, Spartan, militan, dengan orang-orang yang ikhlas, punya dedikasi yang bagus, stamina yang baik.
tenaganya nggak berkurang dengan waktu dan tekanan luar dalam, dan dia bisa dituntaskan oleh orang-orang yang berani. Nah, Ibu Bapak sekalian kan bekerja untuk mengaudit potensi gangguan, mengaudit gangguan nyata ya, atau bentuk-bentuk yang sifatnya potensi fraud gitu ya, potensi penyelewengan, potensi inefisien. Kalau nggak cerdas kan nanti kalah sama yang mau melakukan penyimpangan. Kalau tidak tekun, tidak ikhlas, nanti kalah sama waktu, sama tekanan. Akhirnya kita surut. Jadi butuh stamina juga untuk menjalankan semua ini. Dan kalau tidak berani, kita hanya mengejar hal-hal yang sifatnya paper base gitu, sertifikat, pelaksanaan zona integritas, tanda tangan, foto-foto diposting di IG. Ya, padahal nggak ada keberanian untuk misalnya menegur begitu ya, atau memberikan pengawasan secara melekat, waskat gitu. Kalau tidak ada keberanian, saya tadi ngobrol di ruang transit dengan Bapak Sestama Pak Karo soal bagaimana ir-ir di semua kementerian, lembaga dan badan ini kalau halnya hanya berjalan sifatnya administratif, sekadar formalitas, sekadar mengejar selembar sertifikat, tapi permasalahannya muncul terus. Nah, ini kan butuh kecerdasan, keikhlasan, keberanian. Kecerdasan ini sebenarnya kalau untuk ASN saya kira yang punya track record dari bawah dia akan lebih cerdas gitu dibandingkan yang tiba-tiba sampai ke atas. Kalau di orang pesantren tuh dibilang, ada perkataan Imam Syafi'i, idza zuharal hadat fatakun ilmun katsir. Orang kalau tiba-tiba naik terlalu cepat, nggak belajar dari bawah, dia kehilangan banyak ilmu. Tiba-tiba sampai ke atas, dia nggak belajar lagi. Habis itu yang di bawah nggak berani kasih ilmu, karena kan pimpinan, nggak berani negor. Akhirnya dia nggak belajar apa-apa. Terus dia tinggal tanda tangan. Tapi dia nggak tahu anatomi permasalahan dari bawah sampai atas. Nah, ini kadang-kadang satu proses yang harus dijalani, dan saya yakin Ibu Bapak yang sudah di posisi sekarang itu kan sudah melalui satu pengalaman panjang secara praktis tentang seluk-beluk anatomi permasalahan dari setiap pos-pos kecil sampai pos yang agak supervisif gitu, ke atas. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan di situ. Lalu kemudian ya keikhlasan, ya memang harus basisnya ya kita melaksanakan hal-hal administratif itu bukan sekedar pekerjaan. Kita ada misi kepahlawanan. Kita ada misi yang sifatnya lebih suci dibandingkan pekerjaan-pekerjaan kita yang formal, yang sifatnya rutinitas, yang sifatnya daily rutin begitu. Tapi lebih jauh dari itu, kita menjaga uang rakyat yang digunakan oleh negara dan di-deliver dengan agenda-agenda pembangunan. Lalu kemudian keberanian tadi, saya kira menjadi sebab kenapa ada orang menjadi pahlawan, ada tidak. Biasanya karena keberaniannya. Karena itu Ibu Bapak sekalian, saya apresiasi Ibu Bapak bertugas di tempat masing-masing sebagian besarnya sebagai auditor ya, tanda kutip auditornya negara ini. BPKP melaksanakan satu tugas yang mulia. Dan saya juga apresiasi karena di sini ada talk show yang saya kira tadinya saya akan di panel bareng Mas Egi gitu kan. Nah, saya tadi udah siap-siap, wah di panel lah Mas Egi agak muda nih saya. Makanya tadi pas Bu Dewi nyamper ke mobil, mana Bu Dewi? Pas Bu Dewi mau nyamper ke mobil, saya lihat di rundown ada Mas Egi, saya ganti sepatu dulu, saya ganti apa kan, ya kan? Saya ganti sepatu basket saya aja kan, saya kira bakal di panel, oh ternyata enggak, saya suruh arahan. Jadi saya apresiasi ICW diundang karena ICW salah satu front civil society kita. Jadi di keterbukaan informasi publik itu paradigmanya seperti itu, ada paradigma non-authoritative focus approach. Pendekatan kita membangun termasuk mencapai indikator-indikator badan publik yang terbuka, itu bukan hanya pakai tangan-tangan otoritatif. Ya, saya mungkin nggak bisa ngelihat ini secara langsung, jadi mohon maaf nggak ngikutin, tapi yang saya sampaikan itu sudah beralur.
Coba turun dikit, yang ada skenario. Nah, itu yang tadi, yang skenario. Jangan di atasnya. Nah, kan jadi keganggu kan kalau saya lihat slide ngomongnya. Nah, ini ada skenario kombinasi antara authoritative focus approach. Kita membangun keterbukaan informasi publik, juga pemerintahan terbuka, bisa kombinasi pendekatan otoritatif kelembagaan, bisa non-otoritatif. Kalau yang otoritatif dikombinasi dengan target-target badan publik yang terbuka, itu ada di skenario 1. Ya, skenario performance. Ini biasanya skenario yang sangat paper based. Bukti-bukti pencapaiannya nanti KIP memberikan kategori informatif kepada BPKP. Lalu kemudian kalau pemerintah provinsi bentuknya provinsi informatif dan seterusnya. Lalu kemudian di PSI atau penyelesaian sengketa informasi, di persidangan putusan dilaksanakan. Ya, lalu kemudian ketika diuji di jenjang persidangan berikutnya dia juga kuat. Ini yang sifatnya performance. Ini yang pendekatannya authoritative focus approach, pendekatan kewenangan kelembagaan negara. Dan ukuran-ukurannya ukuran badan publik, itu skenario 1. Skenario 2 dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, ini juga bentuk kepemimpinan. Bahwa dia tidak hanya memimpin badan publik yang sifatnya formal, legal formal, tapi dia juga bisa menjalankan dengan optimal skenario pemberdayaan, empowerment. Jadi saya bilang saya apresiasi ICW diundang atau akademisi diundang bukan karena Mas Egy sekarang diundang, tapi memang secara skenario saya meyakini keterbukaan informasi publik itu punya skenario empowerment. Ini skenario saya yang bikin sendiri, jadi nggak ada di pedoman legal atau pedoman formal yang ada di undang-undang. Jadi harus ada skenario empowerment, pemberdayaan non otoritatif yang dia tidak punya. Jangan geser-geser, iseng banget tangannya. Jangan geser-geser dulu. Jadi non authoritative focus approach, target-targetnya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perki, dia melibatkan non governmental actors. Kan kalau di helix itu kan ada setidaknya yang paling sederhana kan ada public, ada private, ada civic. Civic itu istilah tersendiri, civil juga bisa, tapi ada diskursus tersendiri, saya lebih suka istilah civic. Jadi civil society dilibatkan di skenario empowerment. Mereka dilibatkan kenapa? Karena memang ide pemerintahan terbuka itu bukan hanya transparan, bukan hanya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban, tapi juga partisipatif. Pak Sestama tadi kita diskusi di ruang transit, masyarakat informasi yang jadi nomenklatur Undang-Undang 14 2008 itu sebenarnya masyarakat yang seperti apa? Ya masyarakat yang partisipatif, yang dalam setiap proses pengambilan kebijakan, public policy decision making prosesnya, civil society juga individu-individu itu terlibat menyertai, gitu. Tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana kita mengaktifasi masyarakat sipil kalau arahan presiden ada informasi tertentu dia harus DIK, ya bisa tetap. Jadi para arahan presiden kita jalankan secara administratif yang memang harus dibatasi, tapi kan proses diskusi dengan civil society bisa berjalan, sehingga kita bisa memberikan semacam clue. Ada beberapa ruang partisipasi masyarakat yang bisa menjaga agar pembangunan itu tetap efisien. Jadi ini ada mekanisme empowerment, bentuknya pelibatan masyarakat sipil, baik individu ataupun kelompok. Lalu bagaimana kaitannya dengan administrasi SOP? Ada nih di PPID SOP, Standar Operational Procedure untuk permohonan informasi. Yang individu dipermudah, yang kelompok harus dipersulit. Tadi saya sebut keterbukaan informasi publik itu upholds individual liberty rights. Kalau pribadi yang minta terkait dengan lingkungannya, apalagi terdampak kepada dirinya, ya dikasihnya gampang, tinggal minta KTP, ya udah dikasih.
Tapi kalau dia perkumpulan, kalau dia civil society, kalau dia meminta atas nama profesi tertentu, kita juga harus meningkatkan kelas peradaban civil society-nya. Jadi di tema empowerment juga kita punya peran meningkatkan. Jangan misalnya ditanya, Bapak minta sebagai apa? Saya sebagai pengamat kebijakan publik. Bapak dari lembaga mana? Oh, saya pengamat kebijakan publik di WhatsApp grup tertentu. Ini nggak bisa, ya Mas Egi. Nggak bisa kayak gitu. Ini saya cerita bukan ngarang buat lucu-lucuan. Saya tuh udah mimpin sidang 2000 lebih, mimpin sidang. Dan ada yang kayak gini. Gitu. Dia bilang pakar kebijakan publik di WhatsApp grup tertentu. Oh, saya jadi rujukan di grup Facebook tertentu gitu. Oh, ini canggih betul gitu kan. Gelarnya nggak jelas, belajarnya kemana nggak jelas, gurunya siapa nggak jelas. Tiba-tiba jadi pakar. Jadi kalau dia atribusi bukan dinilai sebagai individu lagi. Citizens rights itu sebagai warga negara. Dan warga negara yang baik itu dia tahu haknya, dia memperjuangkan haknya. Kalau haknya diambil dia melawan begitu. Tapi kalau dia sudah bukan sebagai warga negara biasa, haknya bukan kayak gitu. Dia harus mempertanggungjawabkan atribusinya. Mahasiswa, mahasiswi atau peneliti, ya kasih tahu suratnya kayak gimana. Di SOP boleh meminta seperti itu. Dan di SOP diperbolehkan untuk mengikat janji. Ada etika. Misalnya etikanya untuk data ini hanya boleh untuk penelitian, bukan untuk bahan opini. Jadi undang-undang kita tuh cukup jelas ya. Ada hak informasi untuk masyarakat, tapi di sisi lain ada hak tolak untuk badan publik ketika dia dalam rangka menjaga kepentingan negara, bisnis dan pribadi. Ya. Dan di klasifikasi informasi juga jelas. Ada informasi yang bisa diperlihatkan, ada yang bisa dijadikan penguasaan dari pemohon. Ada yang cuma boleh diperlihatkan, kayak misalnya ANRI. Ya, ANRI kan misalnya banyak arsip tua segala macam. Masa diminta saya mau naskah kuno perjanjian Giyanti gitu, terus dikasih? Ya nggak bisa, diperlihatkan kan begitu. Jadi ada klasifikasi yang harus didetailkan. Makanya saya bilang seakan-akan kita bekerja secara clerical, administratif, kayaknya jelimet betul. Tapi sebenarnya yang kita lakukan ini kerja-kerja kepahlawanan. Karena memang tuntutannya seperti itu. Ketika kita berhasil mendetailkan hal-hal tersebut, kita tuh menjaga semuanya secara baik, secara kemas. Ya, jadi di bagian empowerment ini bukan hanya satu sisi. Kita membuka gerbang gapuro gitu kan. Kalau di Sa Jawa ada Satrio Pambukaning Gapuro gitu kan. Cuma sekedar jadi pahlawan yang ngebuka partisipasi masyarakat. Enggak, orang yang masuk juga dididik. Ya, civil society-nya juga diajak untuk naik kelas. Ini empowerment. Apalagi kita yang ada di badan publik kan punya APBN, punya APBD kalau perwakilan. Bisa dong pakai program, ya kan, dikasih edukasi gitu, lebih gampang. Jadi inilah PR kepahlawanan kita menjaga naik kelas. Skenario ketiganya itu yang pendekatannya dari sisi kita mengaktifasi authoritative focus approach, kewenangan, tapi target-targetnya bukan sekedar yang textbook dari undang-undang sama perki, tapi dia yang civil society results. Apa itu civil society results? Yang sifatnya kepuasan. Karena undang-undang kita juga menyebutnya bukan sekedar yang textbook, tapi ada soal puas tidak puas. Itu istimewanya Undang-Undang 14 2008. Nggak ada di undang-undang lain soal kepuasan. Jadi kalau masyarakatnya nggak puas, kita pun masih memberikan ruang. Termasuk kalau 10 tidak direspon, nggak puas. 30 nggak direspon, nggak puas. Boleh penyelesaian sengketa informasi publik. Diselesaikan di persidangan. Ada adjudikasi non-litigasi, ada mediasi. Itu istimewanya dan tingkat kematangan di undang-undang kita, yang saya waktu 2 minggu lalu dapat apresiasi dari Kerajaan Malaysia karena memberikan bahan masukan model keterbukaan informasi publik di Indonesia untuk pengesahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Malaysia. Jadi mereka ambil bahan dari kita dan saya yang memberikan pandangan waktu itu
Salah satunya saya jelaskan ini, ada kategori kepuasan untuk hal-hal yang tidak textbook atau secara mutlak. Kalau di kalau di istilah orang pesantren itu ada yang mutasyabihat atau mutaghayirat gitu. Ada yang sifatnya textbook, eksplisit, emang dilarang. Kayak kepentingan pribadi itu dilarangnya jelas, ya kan? Tentang kapasitas pribadi seseorang, tentang apa, riwayat data pasien. Tapi ada ruang-ruang yang kepentingannya itu masih bisa membuka ruang puas nggak puas, gitu. Ada yang masih bisa diperdebatkan, ya kan? Soal-soal itu harus kemudian kita respon. Bentuknya adjustment, gitu. Bentuknya adjustment soal yang pendekatannya otoritatif, kewenangan legal formal, tapi orientasinya orientasi menuntaskan atau merespon kepuasan masyarakat. Makanya kalau di Pemprov itu bentuknya perda, ya kan? Kalau di Pemprov itu ada bentuk-bentuk perda, ada muatan lokal yang direspon, dia bisa lebih cepat lebih progresif dari undang-undang, bahkan terserah mereka. Ya, ada juga kemudian bentuk-bentuk seperti tadi adjustment soal kepuasan, saya kira banyak ya. Jadi kepuasan itu nggak ada textbook undang-undangnya. Tapi kita bisa definisikan sesuai dengan tren atau pattern dari masyarakat sektor kementerian lembaga tertentu. Contoh ya, saya kasih contoh setiap kementerian lembaga dan badan itu punya karakteristik masyarakatnya sendiri-sendiri. BPOM misalnya, saya pertama kali interaksi erat sama BPOM karena waktu itu ada soal apa Pak Regi? Obat apa? GGAPR apa tuh? Gagal ginjal anak. Itu pertama kali interaksi erat saya sama BPOM karena saya negor BPOM. Waktu itu gagal ginjal anak, tiba-tiba di WhatsApp grup banyak fatwa ibu-ibu berbeda-beda, ada jutaan fatwa ibu-ibu. Yang benar nih obat yang ini, ibu-ibu kan mufti juga gitu, bikin fatwa sendiri. Ini obat ini begini, obat ini. Saya bilang, ini nggak boleh fatwa sembarangan semua. Saya bilang, ini gara-gara BPOM nggak ngeluarin fatwa. Segera mengeluarkan fatwa, tanda kutip ya, fatwa, mana obat yang sebenarnya berbahaya. Nah kan kita mengarahkan ya. Tapi masyarakat ini menunjukkan masyarakat informasi sektor obat-obat dan makanan, itu karakter kepuasannya seperti itu, karakter proaktifnya tuh kayak gitu, Mas Egi. Cepet dia, sedetik ada masalah, ibu-ibu keluar fatwa banyak gitu. Itu contoh BPOM. Terus kemudian ada masyarakat informasi sektor pertanian. Di Indonesia, cara berkembang biaknya sapi itu beda Bu, sama dengan masyarakat pertanian atau peternakan sapi di dunia barat. Kalau di dunia barat tuh ada peri kehewanan. Jadi kalau di kita kan cuma peri kemanusiaan ya. Kalau di sana ada peri kehewanan. Kalau di kita sapi itu dikumpulin sesama jenis. Jadi sapi betina sama sapi betina ngumpul. Sapi jantan sama sapi jantan. Nah, persetubuhannya tuh antar jantan. Ada yang baru tahu? Ada yang baru tahu? Baru tahu ya? Nah, kalau di Indonesia tuh begitu, Bu. Jadi jantan sama jantan begitu, mohon maaf ya saya ilustrasikan, dia melakukan interaksi intim ala binatang gitu ya, ala sapi, laki sama laki, bukan laki ya, jantan ya, jantan sama jantan. Terus setelah waktunya begitu, terus diambil pakai sarung gitu, diambil spermanya untuk dimasukkan ke lab. Labnya itu nanti disuntikan ke peternakan betina. Baru tahu ya? Nah ini masyarakat informasi sektor pertanian, sektor peternakan. Dia sangat butuh kepada Kemtan, kenapa? Karena caranya memang harus tanya ke Kemtan. Dan cara mendapatkan itu kan hanya di Kemtan, nggak bisa semua peternak bikin laboratorium sendiri kan. Jadi dia harus tanya. Begitupun inovasi-inovasi bagaimana misalnya tanaman jagung bisa lebih produktif gitu. Nah ini kan masyarakat sektor pertanian, punya khas sendiri cara dia. Makanya Kemtan 3 tahun berturut-turut jadi nomor 1 di kementerian sektor pertanian. Salah satunya
Pertama, masyarakat informasi sektor pertanian sangat butuh informasi publik dari kementeriannya. Dia nggak bisa inovasi sendiri. Nggak mungkin dia bikin lab sendiri. Nggak mungkin dia bikin inovasi sendiri soal tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Kemtannya berhasil mendefinisikan dengan baik pattern dari masyarakat sektor pertanian. Sehingga dia responnya bagus. Nah, supply and demand-nya ketemu. Nah, Ibu Bapak sekalian di kementerian masing-masing dan lembaga, monggo untuk didefinisikan pattern sama karakteristiknya masyarakat informasi sektor Bapak Ibu. Lalu kemudian cara meresponnya seperti apa. Hal-hal apa yang membuat mereka terikat dengan badan publik Ibu Bapak dan cara meresponnya seperti apa. Itu yang diambil dari Kemtan, dari BPOM, dan mungkin ada hal-hal lain. Saya ambil contoh satu lagi untuk terakhir sebelum saya tutup. Waktu di sini ada dari MA enggak? Enggak ada ya. Waktu dokumen cerai Ria Ricis sama Teguh Rian, ya kan? Ibu bisa searching deh, Ibu Bapak Arya Sandi Yuda, cerai Ria Ricis, Teguh Rian. Googlingnya itu, bukan saya mencerai Ria Ricis. Googlingnya itu kata kuncinya. Saya kasih gambaran. Ternyata dokumen cerai juga MA menurut saya, ini kan pribadi ya, ini kan diskusi kan, ada civil society kan, jadi kita biasa discourse gitu, public discourse. Menurut saya salah mendefinisikan masyarakat informasi sektor perceraian lah, sektor hubungan keluarga lah gitu ya. Dan salah approaching dengan aturan-aturannya. Masa dokumen cerai itu, Mas Egy, yang dikecualikan namanya, yang dikaburkan namanya. Kira-kira kalau orang cerai, meskipun Bapak Ibu sebagian besar nggak merasakan, nggak tahu saya, ya kan? Kira-kira kalau orang cerai maunya diumumin apa nggak diumpetin? Diumumin kan? Karena habis itu bisa kawin lagi kan gitu, ya kan? Sama kayak pernikahan, orang kan umumnya nikah itu pingin diumumkan, ini pasangan saya gitu kan. Nah ini malah di surat keputusan Ketua MA yang dikaburkan namanya. Saya nggak pernah belajar gitu secara agama juga, orang cerai harus diumpetin. Atau orang nikah diumpet-umpet, nikah siri gitu, saya nggak pernah belajar secara umum ya. Mungkin ada yang punya ijtihad lain, saya nggak ngerti lah. Ya, nggak pernah. Kan kita makanya ada sunnah walimah, mengadakan resepsi itu untuk diumumkan. Ini yang dikaburkan malah namanya. Tapi aib-aib persidangannya disebar luas. Kira-kira kebalik ya Bu? Kebalik kan? Ya nggak Pak? Kebalik kan? Nah itulah, ini contoh jangan sampai kita salah menentukan pattern. Udah tahu masyarakat informasi kalau cerai pasti cari, ya kan? Apalagi artis. Salah buka tutupnya Mas Egy. Salah buka tutupnya. Misalnya kita tutup namanya Mas Egy. Tapi kita sebutin semua cirinya. Biasanya dia pakai kacamata, ada jenggot tipisnya, orangnya agak putih-putih gitu kan. Ya tahu semua orang ya kan. Jadi kan lucu gitu kan, misalnya Pak Sestama diumpetin namanya, tapi disebutin dia adalah eselon 1 di kementerian di badan BPKP. Ya orang tahu semua, kan tinggal dipilih. Oh, yang rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam tinggal siapa kan? Ya. Jadi yang kayak gini-gini approach-nya jangan salah. Kayak tadi PLTU, kayak tadi juga soal saya kasih contoh tentang dokumen cerai. Kayak tadi soal misalnya nanti tentang soal lain. Jangan sampai salah mendefinisikan. Kalau malas berpikir, nanti yang rugi adalah negara kita, yang rugi adalah rakyat juga. Ya, saya bilang kalau di Islam yang harus ditutup aibnya ditutup. Jangan pengadilan cerainya tertutup, dokumennya terbuka, ngapain ditutup pengadilannya kan gitu. Jadi lucu lah, kita banyak hal-hal yang sifatnya menyepelekan, terlalu santai berpikir, dan saya kira ini tugasnya kita semua untuk menganggap, sekali lagi menganggap kerja-kerja administratif yang ada di PPID, kerja-kerja administratif yang ada di masyarakat pengawas gitu ya, istilahnya masyarakat pengawas ya Pak Karo ya, istilahnya di masyarakat pengawas
itu sebagai kerja-kerja kepahlawanan. Saya tadi bilang ini adalah kerja mulia Bapak Ibu, ditugaskan untuk memastikan satu pembangunan berjalan efisien, memastikan satu pembangunan berjalan sesuai tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon perkenan Bapak Wakil Ketua untuk tetap berada di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan peluncuran website baru BPKP dan rilis buku Managing Reputation, Enhancing Public Loyalty. Dan kami turut mengundang dengan hormat Bapak Sekretaris Utama, Bapak Ernadi Sudarmanto dengan didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Komunikasi, Bapak Gunawan Wibisono. Kami persilakan untuk dapat bergabung di atas panggung. Bersama-sama kita akan menyaksikan launching website baru BPKP dan buku Managing Reputation Enhancing Public Loyalty oleh Bapak Sekretaris Utama dengan disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi yang akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Sekretaris. Baik, yang akan ditandai dengan pemukulan gong oleh Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Bersama-sama kita akan menghitung mundur. 3, 2, 1. Dalam era digital ini, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. BPKP dengan bangga mempersembahkan website baru dengan menyematkan fitur disabilitas dan peta situs yang dirancang khusus untuk memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan desain corporate signature BPKP yang modern, dilengkapi color signature yang merepresentasikan nilai-nilai BPKP, teknologi terkini, navigasi intuitif, dan penguat keamanan, website ini menjadi jendela bagi publik untuk mengakses informasi penting terkait pengawasan keuangan, pembangunan, dan tata kelola oleh BPKP. Elemen-elemen ini juga memperkuat pemahaman terhadap visi BPKP sebagai auditor internal pemerintah berkelas dunia dan trusted advisor pemerintah. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda membutuhkan, informasi dari BPKP kini ada di ujung jari Anda. Kunjungi website baru kami di bpkp.go.id. Bersama, kita wujudkan keterbukaan informasi untuk Indonesia yang lebih baik. BPKP terbuka juga kami artikan membuka pengetahuan empirik dari praktek-praktek terbaik. Dalam dunia yang semakin terbuka, peran humas pemerintah menjadi semakin penting. Mengelola reputasi dengan baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Buku Managing Reputation, Enhancing Public Loyalty hadir sebagai panduan bagi humas pemerintah di Indonesia untuk menghadapi tantangan keterbukaan informasi dengan strategi yang tepat. Dengan memadukan teori dan praktik, buku ini menjadi referensi penting dalam membangun reputasi yang kokoh dan meningkatkan loyalitas publik. Jadilah bagian dari upaya meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik di Indonesia. Dan demikianlah BPKP dengan bangga telah mempersembahkan website baru yang dirancang khusus untuk memberikan informasi yang lebih mudah, cepat, dan juga transparan. Dan dengan bangga kami juga mempersembahkan buku Managing Reputation, Enhancing Public Loyalty. Dan pada kesempatan ini bersama kita akan menyaksikan penyerahan buku oleh Bapak Sekretaris Utama. Yang pertama kami persilahkan penyerahan buku oleh Bapak Sekretaris Utama kepada Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Arya Sandiuda.
Dan selanjutnya kami turut mengundang untuk dapat bergabung di atas panggung. Dan selanjutnya kami turut mengundang bergabung di atas panggung Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Regi Perdana dan Kepala Divisi Korupsi Politik Bapak Egy Primayoga. Kami persilahkan. Selanjutnya penyerahan buku oleh Bapak Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Bapak Regi Perdana. Dan berikutnya penyerahan buku oleh Bapak Sesma kepada Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Bapak Egy Primayoga. Boleh mohon izin Bapak untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan memegang buku. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan plakat. Untuk itu mohon perkenan Bapak Wakil Ketua KIP dan Bapak Sesma saya tahan sebentar di atas panggung. Dan kami persilakan kepada Bapak Kepala Biro BPOM, Bapak Egy dan juga Bapak Kepala Biro untuk dapat kembali ke tempat semula. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Bapak Sekretaris Utama kepada Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Boleh fotografer dibantu untuk mengabadikan momen. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat dan Bapak Sekretaris Utama. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama kita telah menyaksikan peluncuran website baru BPKP dan juga buku Managing Reputation Enhancing Public Loyalty. Dan pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit sinopsis buku Indeks Reputasi Organisasi bertajuk Managing Reputation Enhancing Public Loyalty. Buku ini menyoroti berbagai aspek penting dalam pembangunan dan pengelolaan reputasi organisasi pemerintahan di Indonesia, bagaimana mengukurnya, dan strategi komunikasi efektif untuk membangun citra positif. Mengupas best practice pengelolaan reputasi dari beberapa badan publik pemerintah di Indonesia dan memadukan dengan konsep dan teori, buku ini memberikan wawasan menyeluruh bagi organisasi pemerintahan untuk memahami, membangun, dan menjaga reputasi. Dengan pendekatan yang terstruktur dan strategi yang tepat, organisasi dapat menghadapi tantangan dengan percaya diri dan membangun reputasi yang positif dan loyalitas berkelanjutan di mata publik. Dan baiklah Bapak Ibu, bersama kita telah menyaksikan serangkaian acara peluncuran website baru dan juga buku Managing Reputation Enhancing Public Loyalty. Dan selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengabadikan momen melalui sesi foto bersama. Mohon izin, foto bersama akan berada di tempat masing-masing Bapak. Mohon izin Pak Sesma, Pak Wakil Ketua KIP beserta narasumber, Pak Karo BPOM dan juga Bapak Egy, kami persilakan untuk berdiri sejenak, diikuti dengan seluruh peserta, boleh berdiri sejenak, dan bantuan fotografer untuk mengabadikan momen dari atas panggung. Baik. Cek Pak boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, demikianlah sesi foto bersama telah kita lakukan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali duduk.